Welcome to my channel, DNA.12 Education. Ya, halo students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Ya, pada kali ini kita akan membahas kelanjutan pada topik gerak melingkar beraturan. Seri fisika SMA, gerak melingkar beraturan bagian ketiga. Oke, students, ya, kali ini kita akan coba mereview kembali tentang gerak melingkar, ya. Apa yang dimaksud dengan gerak melingkar? Ya, gerak melingkar adalah gerak dengan lintasan lingkaran tentunya, ya. Semua gerakan partikel dengan gerakan lingkaran wajib mempunyai gaya sentripetal sebagai jumlah gaya totalnya. Jadi ingat sekali lagi ya, semua benda yang bergerak dengan lintasan lingkaran, sigma Fx-nya adalah F sentripetal, yaitu M dikali V kuadrat per R. Jelas ya? Nah, apa-apa saja yang wajib kalian ingat mengenai gerak melingkar? Nah, ini yang paling sering siswa lupakan. Mau menyelesaikan soal tentang gerak melingkar tapi konsepnya kurang jelas atau kurang paham. Ini yang wajib dipahami. Hal penting yang wajib diingat adalah sebagai berikut ya, setiap gerak melingkar, kasus-kasus gerak melingkar. Yang pertama ingat seperti yang saya sebut, jumlah gaya totalnya atau sigma Fx-nya adalah F sentripetal sama dengan M dikali V kuadrat per R. Jadi saya ulangi, sigma Fx-nya atau jumlah gaya totalnya sama dengan M dikali V kuadrat per R. Jelas ya? Yang kedua adalah sumbu X dari gerak melingkar adalah sejajar dengan Fs. Saya ulangi, sumbu X gerak melingkar adalah sejajar dengan Fs atau F sentripetalnya. Jadi, kemana gerakan Fs-nya, itulah sumbu X-nya. Ya, jangan sampai salah ya. Yang ketiga, acuan sumbu X positifnya adalah ke arah Fs atau ke pusat lingkaran. Ulangi, acuan sumbu X positifnya adalah ke arah Fs atau ke pusat lingkaran. Ingat ya, arah Fs adalah ke pusat lingkaran. Nah, untuk memahami konsep ini ya, kita lihat lagi simulasi berikutnya. Perhatikan gambar yang ada di samping ya. Nah, perhatikan gerakan dari benda yang melakukan gerak melingkar berikut ini. Nah, perhatikan ya, untuk lingkaran yang pertama atau gerakan partikel yang pertama, pusatnya ada di sebelah sini. Betul ya, saya ulangi, pusatnya ada di sini. Kita katakan ini sebagai pusat. Ya, di sini pusatnya dia. Tuh, ya, ini sebagai pusat. Pusat dari gerak melingkar partikel yang pertama ya, di titik ini ya. Katakanlah ini titik A ya, titik A. Oke, sedangkan untuk gerakan yang kedua, perhatikan yaitu lingkaran yang lebih besar. Nah, itu dia. Nah, pusat lingkarannya ada di sini. Ya, jadi jangan sampai salah, pusat lingkarannya ada di sini. Oke. Ini sebagai pusat lingkarannya. Oke. Jelas ya? Jadi di mana ada pusat, di situ arah Fs-nya. Saya ulangi, di mana ada arah pusat, disitulah arah dari Fs-nya. Jadi jelas bahwa arah Fs-nya itu ke pusat lingkaran. Untuk titik A, ya, untuk titik A, arah Fs-nya ke sini. Oke, jelas ya. Sedangkan untuk yang lebih besar, arah Fs-nya ke sini. Ya, saya ulangi ya, jelas ya. Oke, sekarang saya akan gambarkan dengan warna yang berbeda.
Untuk lingkaran pertama arah Fs-nya adalah ke sini, ya. Sedangkan untuk lingkaran yang besar, ya, arah Fs-nya ke sini, ya. Di mana ada pusat lingkaran, ke situ arah Fs-nya. Jelas ya sampai sini? Oke, jelas ya sampai sini ya. Itulah arah Fs-nya. Nah, sehingga kita bisa buat suatu sumbu X dan sumbu X-nya, ya. Pada lingkaran yang pertama ini sebagai sumbu X. Positifnya berarti ke arah atas. Saya ulangi. Untuk lingkaran yang pertama, sumbu X positifnya berarti ke arah atas. Kenapa? Karena arah Fs-nya ke arah atas. Ya, ke dalam pusat lingkaran. Nah, sedangkan untuk lingkaran yang kedua, kita lihat lingkaran kedua. Nah, sumbu X positifnya adalah ke arah bawah. Kenapa? Karena arah Fs-nya adalah ke pusat lingkaran, yaitu ke arah bawah. Jadi jelas ya, di mana sumbu X positif, di mana sumbu X negatifnya. Nah, jadi sekali lagi sumbu X positif ke arah pusat lingkaran. Jelas ya? Nah, otomatis perhatikan lingkaran pertama, karena sumbu X positifnya ke arah atas, berarti ini sebagai sumbu Y ya. Demikian juga untuk lingkaran yang kedua, karena arah Fs-nya ke arah pusat lingkaran ke arah bawah, ya, berarti ini sebagai sumbu Y. Jelas ya, seperti itu. Nah, ini penting sekali dipahami oleh siswa. Kenapa? Supaya bisa memahami sebenarnya arah X positifnya itu kemana. Jelas ya. Ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan bagaimana menggambar gaya-gaya yang bekerja pada kasus ini. Untuk menggambar gaya tetap mengacu kepada 5 analisis gaya ya. Apa analisis gaya? 5 analisis gaya. Gaya berat, gaya normal, gaya tali atau T, gaya gesek, dan yang terakhir gaya dorong F besar. Oke, perhatikan video-video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba akan menggambar gaya-gaya yang bekerja pada sistem atau kasus yang ada pada layar Anda. Oke, nah yang pertama kita lacak dulu untuk lingkaran yang kecil ya. Oke, katakanlah ini pada titik A ya. Ini kita katakan sebagai titik A ya, sebagai titik A. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada titik A, kita mulai yang pertama adalah gaya berat. Perhatikan gaya beratnya di sini. Nah, itu dia ya. Itu sebagai gaya beratnya. Ini kita tulis sebagai W ya. Nah, yang kedua adalah gaya normal. Karena benda ini bersentuhan dengan lintasan, berarti ada gaya normalnya. Gaya normalnya tegak lurus dengan arah lintasan, kita gambarkan ke atas. Iya. Oke ya. Kita tuliskan ini sebagai N. Ya, gaya normal. Oke. Lalu apakah ada gaya gesekan? Nah, kebetulan ini licin, berarti gaya gesekan nggak ada. Lalu apakah ada tension of rope-nya atau gaya tegangan tali? Juga tidak ada talinya. Apa ada gaya force-nya? Juga tidak ada. Jadi selesai. Nah, untuk kasus yang A, kita bisa tuliskan seperti ini. Sigma Fx ya, sigma Fx sama dengan M dikali V kuadrat per R ya. Ya, tetap di sini sigma Fy juga 0 ya, jangan lupa sigma Fy juga 0. Nah, perhatikan sumbu Y-nya ada di sini ya. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk sigma Fx ya sama dengan M dikali V kuadrat, kita perhatikan gaya yang bekerja. Perhatikan arah Fs-nya adalah ke sini. Ini adalah arah Fs ya, karena positifnya karena titik pusat lingkaran ada di sini, maka dia arah Fs-nya ke sini ya, jangan lupa. Oke, jelas ya penggambarannya. Ini adalah arah Fs-nya. Jadi positifnya ke arah sini. Oke. Nah, kalau begitu yang duluan kita sebut adalah normal. N, oke. Lalu dilawan dengan W. Nah, itu dia. Oke. N dikurang W, ya, N dikurang W sama dengan M dikali V kuadrat per
per R. Nah, inilah dia untuk gaya yang bekerja pada titik A. Jelas ya sampai sini ya? Nah, kemudian kita lihat untuk kasus yang B ya. Kita lihat kasus yang B, di sini kasus yang B ya. Oke. Untuk kasus yang B seperti biasa, yang pertama kita analisis dulu gaya. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat selalu ke bawah. Oke, ya. Kita tuliskan ini sebagai W ya. Ini W. Nah, kemudian karena dia bersentuhan dengan lantai atau lintasan, maka dilawan dengan gaya normal ke atas ya. Ya, itu dia gaya normal. Perhatikan di sini. Ya, gaya normal. Oke, ini. Nah, perhatikan di sini. Karena arah dari Fs-nya adalah ke pusat lingkaran. Ini kan arah dari Fs-nya ya. Berarti ke sini dia sebagai sumbu positif ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita bisa tuliskan ini adalah sumbu Y-nya tentunya. Nah, sekarang kita tuliskan sigma Fy ya, sigma Fy pada kasus di B adalah 0, tetapi sigma Fx-nya adalah F gaya total atau F sentripetal yaitu M dikali V kuadrat per R ya. Jelas ya sampai sini? Nah, perhatikan pada sumbu X-nya, siapa yang duluan disebut? Yang duluan disebut adalah, yaitu gaya yang searah positif dengan Fs. Yaitu, siapa di sini yang searah positif dengan Fs? Berarti W. Berarti yang kita tulis pertama adalah W, ya. Dikurang lawannya adalah normal, ya. Normal, ya. Gaya normal tentunya yang ini ya. Oke. Sama dengan M dikali V kuadrat per R. Nah, ini dia kasus yang terjadi pada titik B. Ya, jelas ya. Jadi hati-hati. Siapa yang duluan kita sebut gaya-gaya yang bekerja pada titik yang dimaksud. Jadi yang pertama disebut adalah gaya-gaya yang searah dengan Fs-nya. Nah, ingat ya. Oh ya, satu lagi yang perlu saya kasih tahu. Fs ini gaya-gaya yang bekerja pada titik A maupun titik B, ya gaya-gaya Fs yang bekerja pada titik A dan titik B, Fs-nya itu nggak ditulis, ya. Jadi jangan salah. Sekalipun pada gambar A di sini ada arah Fs, tapi Fs itu nggak ditulis dalam perhitungan karena sudah diwakili dengan mv kuadrat per R, ya. Demikian juga pada titik B, ya. Ya, perhatikan Fs ini nggak ditulis dalam perhitungan, ya. Tidak ditulis dalam sigma Fx ya. Kenapa? Karena Fx ini hanya penunjuk dan Fs itu sudah diwakili dengan mv kuadrat per R. Ya, jelas sampai sini ya. Oke, jelas? Oke, yuk kita lanjut. Nah, sekarang coba kita lihat satu soal ya. Kita coba lihat satu soal untuk memahami tentang gerak melingkar ini. Ya, kita lihat di sini ada satu soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini dia gerakannya. Oke. Sebuah benda masanya 500 gram meluncur seperti gambar. Jika benda mempunyai kelajuan 20 mprs di titik A dan jari-jarinya 10, berapa gaya yang dikerjakan lantai pada benda di titik ini? Nah, demikian juga berapa kelajuan maksimum yang dapat dimiliki benda di titik B jika jari-jari kelengkungannya 15 meter. Nah, perhatikan. Ini soal ini sangat mudah, kita akan coba kerjakan ya. Kita akan gambar ulang. Nah, seperti tadi yang saya sebut, kita harus menganalisis gaya dulu ya. Nah, sekarang pada titik A kita gambar dulu gayanya. Pertama gaya berat, oke. Oke, demikian juga di B, gaya beratnya selalu ke bawah. Oke, itu dia. Kita tuliskan di sini untuk WA. Ya, sedangkan ini kita tulis sebagai WB. Oke. Kemudian dilawan dengan gaya normal ya, kita lawan dengan gaya normal ya. Ingat gaya normal berlawanan dengan sentuhan ya, atau berlawanan dengan sentuhannya atau lantainya ya. Demikian juga pada B ada gaya normal ke atas ya, tegak lurus dengan lintasan ya. Kita tuliskan di ini sebagai normal A ya. Sedangkan ini sebagai normal B ya, jelas ya sampai situ. Oke, lalu analisis gaya berikutnya apa? Tension.
tidak ada tension, friction, tidak ada friction, tidak ada gesek, lalu force-nya, gaya dorong juga tidak ada. Berarti sudah selesai. Nah, kemudian kita tentukan arah Fs. Ya, kita tentukan arah Fs. Ingat arah Fs, ulang ya, arah Fs sebagai sumbu X positif itu wajib ke arah pusat lingkaran, ya. Kemana? Ke pusat lingkaran. Nah, untuk titik A, posisi A, titik pusat lingkarannya ada di sini. Oke. Oke, sedangkan untuk titik B, pusat lingkarannya ada di sini. Nah, ini penting menunjukkan arah pusat lingkaran karena ke situ arah Fs positifnya, ya. Berarti positifnya ke sini, ya, untuk benda A. Demikian juga untuk titik B, positifnya ke sini, ya, ke bawah, ya. Jelas ya di situ ya. Oke, selanjutnya kita gambarkan sumbu X, sumbu Y-nya. Sekarang kita gambarkan pada A, ini dia. Oke. Demikian juga pada posisi B, kita gambarkan. Oke. Oke. Kita gambarkan pada posisi B juga. Oke. Nah, oke. Nah, kemana arah sumbu X? Perhatikan ya, sumbu X selalu sejajar dengan F sentripetal ya. Sumbu X wajib sejajar dengan Fs-nya, ya, itu dia sumbu X. Jadi jelas ini sebagai X, ini sebagai Y. Demikian juga yang titik B ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, arah positifnya sudah kelihatan ya. Tadi sudah kita tentukan arah positifnya itu ke arah pusat lingkaran. Nah, sekarang kita lihat kasus A. Kita lihat kasus A ya, untuk kasus A. Oke, pada kasus A berlaku sigma Fy ya. Sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan M dikali V kuadrat per R. Ya. Sekarang kita lihat, kita akan coba kerjakan kasus A ya. Untuk kasus A kita perhatikan ke arah siapa yang positif? Lihat yang warna pink. Oh, NA. Berarti kita akan tuliskan dulu NA duluan ya. Berarti NA, oke, lalu dikurangi W, jelas ya, dikurangi WA, oke, sama dengan M kali V kuadrat per R, M dikali V kuadrat per R, jelas ya, M kali V kuadrat per R. Nah, kita lihat di sini, kita lanjutkan berarti NA sama dengan WA ditambah M dikali V kuadrat per R. Nah, ini dia yang dimaksud dengan gaya yang dikerjakan pada lantai. Nah, kita masukkan WA berarti M dikali G ditambah M kali V kuadrat per R. Kita lanjutkan, M-nya berapa ya? M-nya 0,5 kilo ya, karena 500 gram. Berarti 0,5 dikali 10 ditambah 0,5. Lalu kecepatannya 20 ya. Berarti 20 kuadrat dibagi R-nya berapa? Dikatakan pada kasus A R-nya 10 meter ya. 10. Oke. Jadi kita dapatkan NA-nya berapa? Kita tinggal hitung. Jawabannya adalah 25 ya, 25 Newton. Jadi gaya yang dikerjakan pada lantai pada titik A adalah 25 Newton ya. Jelas ya di situ ya. Sangat mudah kan? Betul nggak? Ya, sangat mudah ya. Nah, demikian juga untuk kasus B. Coba kita kerjakan kasus B ya. Yang ini kasus B. Kita akan coba kerjakan kasus B. Oke. Untuk kasus B tetap berlaku sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fx sama dengan M dikali V kuadrat per R. Nah, kemana arah sumbu X positifnya? Lihat warna pink, ya, di sini. Karena ke situ pusat lingkaran. Nah, berarti yang duluan kita sebut adalah WB, ya. WB, lalu dikurangi normalnya, ya, normal B-nya.
Kita tulis normal B ya, sama dengan M dikali V kuadrat per R ya. Kita lanjutkan. WB-nya berarti MB kali gravitasi dikurang NB ya, sama dengan M dikali V kuadrat per R. Oke. Kita masukkan M-nya tadi 500 gram, berarti di sini 0,5 dikali 10 dikurang NB ya, sama dengan 0,5 ya, V kuadrat per R. Nah, ternyata di sini V kuadratnya berapa ya? Oke. Kita lanjutkan di sini, V kuadratnya ternyata ditanya, sedangkan jari-jarinya adalah 15 ya, 15. Oke, nah bagaimana selanjutnya nih? Nah, ini sangat mudah ya, kita tinggal analisis saja. Nah, analisisnya ini sangat mudah, perhatikan deh. Pada titik B ini adalah titik puncak ya. B adalah titik puncak. Paham ya? Titik puncak. Nah, seperti materi kita sebelumnya, jika benda pada titik puncak, maka V-nya adalah 0 M per S. Jadi kalau ditanya berapa kelajuan maksimum yang dapat dimiliki benda di titik B, maka V di B adalah 0 M per S. Jelas ya? Oke. 0 M per S. Jadi kita bisa lanjutkan nih. Nah, karena kita tahu bahwa VB-nya 0, berarti 0,5 kali 10 adalah 5 dikurang NB ya, sama dengan, sedangkan ini adalah 0. Betul ya? Berarti apapun kali 0 berarti 0. Berarti normal B adalah 5 Newton. Oke, jelas ya? Sangat mudah ya? Oke, sangat mudah ya tentang gerak melingkar. Jelas ya? Nah, sekarang kita coba selesaikan soal berikutnya. Oke, namun sebelumnya kita akan bahas dulu tentang kasus yang sering terjadi pada gerak melingkar, yaitu ayunan konis. Ya, kita perhatikan, ini dia ayunan konis. Oke, bagaimana menganalisis gaya-gaya pada ayunan konis? Ya, sangat mudah ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, 5 analisis gaya. Yang pertama kita gambar adalah gaya berat. Kita tuliskan di sini, ini adalah gaya berat. Oke, jelas. Ya, ini kita tuliskan sebagai W. Kemudian analisis yang kedua adalah normal. Nah, bola ini tidak menyentuh lintasan, berarti normal tidak ada. Nah, yang ketiga adalah gaya tegangan tali. Ya, ternyata karena ada talinya berarti dia mempunyai gaya tegangan tali. Oke, arahnya ke atas ya. Ini dia gaya tegangan tali ya. Kita tuliskan ini sebagai T, tegangan tali. Jelas ya? Nah, kemudian masuk analisis ketiga, yaitu gaya gesek. Nah, gaya gesek tidak ada di sini. Lalu gaya apa lagi? Force. Force juga tidak ada. Gaya dorong tidak ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ternyata kita harus menganalisis lanjutan, yaitu dengan membuat sumbu. Kita buat sumbunya ya, ini dia sumbunya. Kita mau analisis sumbunya dulu. Oke, analisis. Nah, karena ini adalah gerak melingkar, seperti yang saya sebutkan, setiap gerak melingkar pasti wajib mengikuti yang namanya gaya sentripetal. Pertanyaannya, kemana arah gaya sentripetal? Itu sangat mudah. Nah, kita lihat saja, lingkarannya kan ada di sini, betul ya? Lingkarannya ada di sini. Nah, pusat lingkaran ada di sini. Setuju ya? Ini sebagai pusat lingkaran. Kalau begitu, Fs-nya ke arah pusat lingkaran. Berarti kesinilah Fs-nya ya, itulah Fs-nya. Dan kita katakan ini kesinilah arah gerak gaya sentripetal yang bersifat positif ya.
Jadi kesimpulannya apa? Gampang sekali. Berarti ini adalah sumbu X positif, ya. Jelas ya? Dan ini sebagai sumbu X negatif, ya. Otomatis ini sebagai sumbu Y, ini juga sebagai sumbu Y. Jelas ya? Nah, perhatikan di sini, karena di sini adalah theta, berarti di sini pasti theta. Ingat ya, tentang aturan pada sudut. Nah, selanjutnya perhatikan ya, semua gaya-gaya yang tidak nempel pada sumbu X atau Y wajib kita proyeksi. Nah, ternyata ada gaya yang tidak nempel pada sumbu XY, yaitu gaya tegangan tali. Sekarang kita proyeksi ya. Ingat, proyeksi selalu menghasilkan dua ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita sudah dapat ya, ini sebagai T Y. Perhatikan ini TY karena ini sumbu Y, jangan lupa tuh ya. Harus jelas ya. Nah, berarti ini sebagai TX ya. Karena ini sumbu X ya, ini sumbu X ya. Oke, ingat ya. Sumbu X harus sejajar dengan arah gaya sentripetal atau ke pusat lingkaran. Nah, sekarang kita lihat TY-nya apa? Nah, di sini lihat ya. Di sini ada theta mengapit sumbu Y. Berarti TY-nya sebagai T cos theta. Oke. Ulangi ya. Kurang kelihatan ya. Kita tulis saja di sini ya. Kita tulis ini. TY sebagai T kali cos theta ya. Sehingga otomatis TX adalah T kali sin theta ya. Jelas ya? Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di sini bagaimana menyelesaikannya. Nah, di sini sudah diproyeksi semua, kita tinggal lanjutkan. Nah, pada ayunan konis juga berlaku bahwa sigma fx ya, sigma fx sama dengan m dikali v kuadrat per r. Kenapa? Karena ada gerak melingkarnya ya, positif ke arah pusat. Lalu juga berlaku sigma fy ya, sigma fy sama dengan 0 ya. Itu dua ketentuannya. Nah, bagaimana membaca gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X? Ingat sumbu X ya. Perhatikan yang sumbu X. Ya jelas ya sumbu X-nya. Sumbu X itu harus arah pada Fs. Nah, positifnya ke arah dalam berarti kita bisa tulis bahwa Tx ya. Tx ya. Tx saja gaya yang bekerja di sini sama dengan M dikali V kuadrat per R. Jelas ya, gitu. Nah, Tx itu apa? T sin theta. T kali sin theta sama dengan M dikali V kuadrat per R. Jelas ya? Nah, sekarang kita ke arah sumbu Y ya. Sigma Fy-nya di sini. Nah, kita lihat sumbu Y-nya yang bekerja itu ada dua, ada W dan ada TY. Ya, di sini ada dua yang bekerja di sini ya, ada W dan ada TY. Jelas ya? Berarti kita bisa tuliskan bahwa ya TY dikurang W sama dengan 0 ya. Nah, TY-nya apa? TY-nya adalah T cos theta dikurang W sama dengan 0 atau T cos theta sama dengan W. Oke, jelas sampai sini. Nah, kita anggap ini sebagai persamaan 1, yang ini kita anggap sebagai persamaan 2. Nah, selanjutnya kita lakukan adalah 1 dibagi 2. Ya, kita tuliskan ya. Nah, berarti T sin theta sama dengan M kali V kuadrat per R. Ya, jelas. Kita bagi ya. Kita bagi sehingga menghasilkan apa? Kita bagi dengan apa? T cos theta sama dengan W ya. W ini, yang ini W ya. Kita ganti jadi M kali T. Nah, gampang ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ini kita coret. Nah, ini juga kita coret ya.
Sehingga kita dapatkan apa? Sin bagi cos adalah tan theta. Ya, tan theta. Oke. Sehingga kita peroleh tan theta sama dengan V kuadrat per G kali R. Ya. Atau dengan cara kali silang, V kuadrat sama dengan G kali R kali tan theta. Atau V sama dengan akar dari G kali R kali tan theta. Jelas ya? Nah, itu dia cara menyelesaikan kasus-kasus pada ayunan konis. Nah, bagaimana dengan periodenya? Periodenya sangat mudah. Kita tinggal ambil saja yang tan tetanya, kita tulis di sini ya. Tan theta ya sama dengan V kuadrat per R. Ingat, pada gerak rotasi P sama dengan omega dikali R. Nah, ini kita masukin ke dalam. Jadi, tan theta sama dengan omega kali R kuadrat, betul? Dibagi R. Sehingga kita peroleh tan theta sama dengan omega kuadrat kali R. Nah, selanjutnya kita tinggal memodifikasi aja. Ingat-ingat bahwa omega sama dengan 2V F atau 2V per P. Nah, ini ya, sebagai tambahan aja yang ini. Ya, yang ini aja. Nah, kalau ditanya periode tinggal masukkan ya. Kalau ditanya frekuensi juga tinggal masukkan. Jadi, kita dapatkan ya yang baru. Apa itu yang baru? Yang baru adalah karena tan theta sama dengan W kuadrat kali R, berarti kita dapatkan bahwa omega sama dengan tan theta, betul? Dibagi R, tapi dalam bentuk akar. Ya, jelas ya? Cara memahami kasus ayunan konis. Ya, jelas. Nah, untuk memahami kasus tentang ayunan konis, kita coba kerjakan satu soal ya. Yuk, kita lihat soalnya tentang ayunan konis. Nah, ini dia tentang ayunan konis. Iya. Sebuah benda bermasa 2 kg digantung pada seutas tali yang panjang 100 cm. Jika θ 37 derajat dan benda bergerak dengan kelajuan tetap dalam suatu lingkaran horizontal, tentukan besar gaya tegangan tali, gaya sentripetal, besar kelajuan linear, dan periode bandulnya dalam lingkaran. Oke, ini soal gampang sekali. Kita akan coba gambar ulang ya. Jangan lupa 5 analisis gaya. Yang pertama gaya berat. Kita akan tuliskan di sini gaya beratnya di sini. Oke, jelas ya. Ini kita kasih nama apa di sini? W ya. Oke, lalu analisis yang kedua gaya normal, tidak ada gaya normal. Lalu yang ketiga analisis gaya tegangan tali. Ternyata ada talinya. Nah, sekarang kita gambar gaya tegangan talinya ya ke arah atas. Oke, itu dia. Itu berarti tegangan talinya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengerjakan apa nih? Analisis berikutnya apa? Gaya gesek tidak ada. Lalu terakhir gaya dorong tidak ada. Oke, jelas. Nah, sekarang kita gambarkan sumbunya dulu. Ya, ini dia sumbunya. Kita coba gambarkan sumbunya begini. Iya, itu dia sumbunya. Oke, sumbu X, sumbu Y-nya. Nah, bagaimana mengetahui arah sumbu X, sumbu Y-nya? Gampang sekali ya. Untuk mengetahui arah sumbu X dan sumbu Y-nya, kita tinggal lihat arah Fs-nya kemana. Nah, ini adalah gerakan lingkarannya, betul? Oke, ya. Berarti arah Fs-nya berarti ke arah pusat lingkaran. Nah, ke sini dia arah Fs-nya, ya, arah sentripetalnya. Berarti jelas pusat lingkaran di sini. Oke, berarti jelas bahwa disinilah sumbu X positif. Ya, karena di sini sumbu X positif, berarti ini sumbu Y. Ya. Jelas ya sampai sini cara menentukan kemana arah sumbu X-nya.
Nah, ternyata di sini bahwa ada gaya yang tidak nempel pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu apa? Tegangan talinya. Sekarang kita proyeksi tegangan talinya. Ini satu dan ini satu. Oke. Nah, lalu kita tuliskan di situ, di sini adalah TY dan di sini adalah TX. Tetanya ada di sini, berarti teta juga ada di sini. Berarti kita bisa simpulkan TY sama dengan T cos theta dan TX sama dengan T kali sin theta. Jelas ya? Oke, jelas. Nah, sekarang kita masuk penyelesaiannya. Yuk, yang pertama adalah kita tahu bahwa ketentuan yang berlaku pada kasus ini adalah sigma fx sama dengan m dikali v kuadrat per r dan sigma fy adalah 0. Itu dua ketentuannya ya. Jadi dia dua ketentuannya. Nah, sekarang kita coba proses dulu sigma fy sama dengan 0 ya. Sigma fy sama dengan 0. Siapa aja? Kita lihat di sini pada sumbu y-nya bekerja TY dan W ya. Berarti TY dikurang W sama dengan 0. Berarti TY-nya sama dengan W. Kita masukin masanya 2 kilo. Berarti 2 kali 10. Karena W itu kan M kali J-nya. Berarti dikali 10 dapatnya TY-nya adalah 20 Newton. Ya. TY-nya 20 Newton. Nah, sekarang pada sumbu X ya, sigma fx berlaku sentripetal karena ada gerakan melingkar. M dikali V kuadrat per R ya, V kuadrat per R ya, ini kasusnya. Kita tulis dulu. Nah, di sini pada sigma fx sama dengan M kali V kuadrat per R, kita lihat sumbu X-nya adalah ke arah TX ya. Sumbu X-nya adalah ke arah sini, jadi kita bisa tuliskan TX lalu tidak dilawan gaya yang lain, berarti cuma TX saja. Oke, sama dengan M dikali V kuadrat per R ya. Nah, TX-nya adalah kita masukin masanya 2. Oke, lalu kecepatannya belum tahu. Oke, kecepatannya belum ada nih. Ya, udah tulis V kuadrat ya. V kuadrat dibagi R. R-nya berapa? Ini sangat mudah cara menentukan R-nya. Nah, lihat pada segitiga ini ya. Perhatikan pada segitiga ini saya gambarkan cara menentukan R-nya ya. Kita bikin segitiga di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita menggunakan konsep trigonometri bahwa sin theta ya sama dengan kalau ini kita katakan R dibagi sisi miring 100 cm ya. Nah, gitu ya. Nah, sin theta-nya adalah sinus 37 sama dengan R dibagi 100 cm, kita ganti jadi 1 meter saja. Berarti R sama dengan sin 37 kali 1 ya, atau sin 37 itu 0,6. Oke, berarti R-nya adalah 0,6 meter ya. Jelas bahwa R-nya adalah 0,66 meter ya. Oke, jelas ya. Oke, nah kita sudah dapatkan R-nya 0,6, kita tinggal masukkan di sini ya. Bahwa R-nya itu 0,6, kita masukin di sini. Nah, ini dia. 0,6. Oke, nah gitu ya. Nah, bagaimana ini? TX-nya belum tahu, TY-nya sudah ada 20 Newton. Oke, jangan risau, kita mau proses dulu TY-nya dulu ya. Kita proses ini TY-nya. TY itu diterjemahkan 20 Newton. TY itu kan diterjemahkan T cos theta, setuju ya? T cos theta sama dengan 20. Nah, kita bisa tuliskan T dikali cos 37 derajat sama dengan 20. Jelas ya? Nah, T dikali 0,8, cos 37 itu 0,8 sama dengan 20, sehingga kita peroleh T-nya adalah 25 Newton.
Oke, jelas ya. Jadi tegangan tali yang tercatat 25 Newton. Nah, sekarang kita lanjutkan pada TX ini ya. Kita lanjutkan di sini. Oke, nah TX itu apa? TX adalah T kali sin theta. Betul ya? Sama dengan 2 dikali V kuadrat dibagi 0,6. Oke. Nah, kita masukkan T-nya tadi 25 kali sin 37 ya. Sama dengan 2 kali V kuadrat per 0,6. Oke. Nah, di sini diperoleh V kuadratnya dengan kita menggunakan kalkulator bahwa V sama dengan akar 9 per 2 ya, akar 9 per 2, atau kita bisa tuliskan bahwa kecepatannya adalah 3 per 2 ya, 3 per 2 akar 2 M per S. Nah, jelas ya, jadi kecepatannya sudah kita peroleh ya, bahwa V-nya adalah 3 per 2 akar 2 M per S. Jelas ya? Oke, nah terus bagaimana tentang periode? Di sini yang pertanyaan kedua, berapakah periodenya? Oke, sangat mudah ya. Kita tinggal mengadopsi saja yang ini ya, kita adopsi ini ya, yang ini kita adopsi. Oke. Kita tulis di sini T kali sin theta sama dengan 2 dikali V kuadrat dibagi 0,6. Maka kita masukkan 25 kali sin 37 sama dengan 2. Nah, V-nya kita ganti jadi omega kali R ya, omega kali R kuadrat dibagi 0,6. Oke, jelas ya. Jadi 25 kali sin 37 sama dengan 2 dikali omega kuadrat, R-nya kan sama 0,6, 0,6 kuadrat dibagi 0,6. Oke, jelas sampai sini. Nah, ini kan gini kita bisa coret nih ya, kita bisa coret 0,6 kecoret sama ini ya kan. Lalu sin 37 itu adalah 0,6. Jelas ya di situ? Sangat gampang ya. Nah, kita bisa lanjutkan bahwa dapatnya di sini berarti apa? 25 per 2 sama dengan omega kuadrat jadinya, betul ya? Omega kuadrat. Jadi omeganya sama dengan 5 per 2 akar 2 ya, 5 per 2 akar 2. Nah, omega itu kan 2VF, 2 kali V kali F atau 2V per T namanya, betul ya? Sama dengan 5 per 2 akar 2. Nah, sehingga kita dapatkan periodenya adalah 2 per 5 akar 2V ya. Kamu ini tinggal lanjutkan aja supaya mendapatkan periodenya. Oke, jelas sampai sini ya cara menyelesaikan kasus-kasus pada ayunan konis. Jadi jelas yang dipakai sigma Fx M P kuadrat per R dan sigma Fy sama dengan 0. Jelas sampai sini? Oke, ya. Selamat belajar tentang gerak melingkar beraturan.